Kenapa kita susah bersaudara? Apa yang menjadikan kita begitu sulit untuk bersaudara satu dengan yang lainnya? Padahal kita paham betapa besarnya keberkahan ketika kita bersaudara. Indikator iman diletakkan komitmen kita mencintai. Ruhnya kitabullah dan sunnah yaitu adalah mencintai. Dan kita tahu keberkahan hidup kita pun tergantung bagaimana konsep kita ketika mencintai. Pertanyaan kita, kenapa hari ini kok kita susah? Walaupun kita tahu itu satu persatu keutamaan yang besar ketika kita saling mencintai itu sebesar itu. Kita harus jawab, kenapa sih aku dan kamu tidak mampu untuk bersaudara? Walaupun yang sudah mempersaudarakan itu Allah. Kenapa aku dan kamu itu tidak mampu bareng-bareng walaupun yang sudah mempertemukan kita adalah Allah? Dan itu yang kita ingin jawab dan itu yang ingin kita sampaikan. Setidaknya ada 4 penyebab kenapa kita tidak mampu bersaudara satu dengan yang lainnya. Dan itu yang kita harus pahami supaya kita mampu menghilangkan 4 bakteri, 4 virus ini yang menggerogoti komitmen kita untuk saling bersaudara di antara orang yang beriman. Jadi kalau kemudian kita nanti kemudian melihat kenapa kok dia begitu sengit memusuhi saya padahal saya tidak salah. Salahnya saya itu adalah saya tidak sama dengan dia di dalam ngajinya, tapi dia sengit memusuhi saya. Hanya beda taklim saja. Kok dia menempatkan saya kayak orang kafir, ketemu di jalan kok tidak pernah nyapa, ketika saya aja di grup dia left grup. Kenapa? Itu pasti penyebabnya tidak lepas dari 4 perkara. Ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak mau bersaudara itu 4 bakteri yang muncul dalam kehidupan. Nah, sekarang kita bahas apa itu 4 bakteri yang menjadikan kita susah untuk bersaudara satu dengan yang lainnya. 1. Kalau kita beriman sama Allah, berilmu, mengkaji ilmu, tetapi tidak memahami fikih perbedaan yang terjadi di antara para ulama, orang yang tidak memahami fikih perbedaan itu sangat besar kemungkinan untuk saling membenci dan saling mengingkari satu dengan yang lainnya. Makanya kalau kita belajar ibu-ibu, saya sampaikan siapapun ibu itu belajar. Ibu belajar kepada para ustadz yang ada. Pastikan betul. Kalau kita saling belajar itu pahami pula fikih perbedaan yang terjadi di antara para ulama supaya kita memahami fikih perbedaan itu menjadikan kita lapang ketika kita mencintai orang yang beriman. Salah satu masalah yang kita tidak habis-habis itu adalah bagaimana memahami idaratul khilaf. Idaratul khilaf itu apa? Memanage bagaimana perbedaan yang terjadi di antara kita. Padahal memahami perbedaan itu harus kita pahami betul dalam konteks umum dunia ataupun konteks agama. Kalau konteks dunia saja kita harus memahami kultur perbedaan, apalagi dalam konteks agama. Ya, makanya kita harus mengerti tentang itu. Contoh ya, kita harus paham nih kalau berinteraksi. Kita berhadapan dengan orang Sumatera. Oh, orang Sumatera itu kalau bicara mungkin suaranya keras. Tapi bukan berarti dia kasar sama kita, tetapi begitulah kulturnya mereka kalau bicara. Coba kalau kita tidak paham, akhirnya bertengkar. Kalau kita bicara sama orang Jawa, orangnya lembut, ngomongnya pelan. Bukan berarti dia merendahkan kita dan meremehkan kita sampai ngomongnya pelan, enggak. Orang Jawa itu ngomongnya pelan. Bukan karena urat nadinya dia putus, tetapi memang kulturnya dari kecilnya kalau ngomong itu jangan keras-keras. Contohnya ibu saya. Ibu saya itu kalau ngomong ke saya dulu ketika mendidik saya kecil, kalau ngomong itu jangan keras-keras. Nanti nyakitin orang. Padahal kalau kita bawa ini ke Sumatera tidak cocok. Orang Sumatera harus keras supaya kemudian sampai kepada orang yang mendengar. Kalau tidak paham kultur ini, apa yang terjadi? Marah. Orang Jawa akan menganggap orang Sumatera itu kasar, orang Sumatera akan menganggap orang Jawa itu meremehkan dia. Saya ngomongnya keras kok malah jawabnya emek-emek kayak gini. Yang keras ngomongnya. Padahal dia bukan kemudian dia meremehkan, tetapi sesungguhnya itulah kulturnya dia. Sama, laki-laki dan perempuan pun harus sama. Laki-laki dan perempuan kan harus memahami perbedaan. Kalau tidak paham perbedaan, maka yang terjadi itu apa? Pertengkaran. Suami istri itu biasanya bertengkar karena saat itu kita lupa fitrahnya laki apa, fitrahnya perempuan apa. Fitrahnya perempuan dominan perasaan, fitrahnya laki-laki dominan dengan akalnya. Makanya kalau ada perempuan bilang sama laki-laki, dasar laki-laki tidak punya perasaan, ya betul, karena dia pakai akal. Nanti kalau lakinya balik kan jadinya berabi, dasar perempuan tidak punya akal kan jadinya panjang. Tapi di situ
kita paham, ternyata laki-laki dan perempuan pun harus paham bagaimana perbedaan yang terjadi. Perempuan banyak ngomong, laki-laki sedikit ngomong. Perempuan kalau bicara, ditanya satu jawabannya bisa dapat 10. Itu perempuan. Mau kemana, Bu? Mau ke TSB. Ada kajian Ustadz Umar Mita. Masya Allah ini. Kemudian saya ketemu juga dengan istrinya Ustadz. Anaknya juga. Kemudian ketika pulang ada makanan enak. Gitu. Pertanyaannya satu. Mau kemana? Jawabannya bisa masjid, bisa masalah kemudian makanan, masalah keluarga. Itu perempuan. Kalau laki-laki enggak, mau kemana akhi? TSB. Sudah. Kenapa enggak dilanjutin? Sesuai dengan konteks pertanyaan. Makanya biasanya saya melihat itu pertengkaran antara keluarga itu biasanya juga kayak gitu. Ada istri kalau SMS itu atau WA panjang betul. Wahai istriku, wahai suamiku yang saya cintai karena Allah, yang menjadi pintu surgaku. Sudah makan siang atau belum sayangku? Gitu. Nanti jawab suaminya, SDH, sudah. SDH. Setelah itu istrinya banting handphone, pulang-pulang cemberut, suaminya nggak ngerti, lu salah saya apa? Lu kan kamu nanya saya sudah makan atau belum? Sudah. Pingin istri tuh mau dijawab tambahan, wahai istriku bidadari surgaku. Ya enggak bisa, laki-laki enggak semuanya puitis ibu. Jangan kebanyakan lihat sinetron Korea. Mereka itu laki-laki Korea bisa kayak gitu karena tuntutan peran, bukan karena ibadah. Nah, saya yakin itu orang Korea itu kalau aslinya juga nggak gitu loh. Cuma kita dibohongin aja oleh tuntutan peran dan kemudian skrip yang kemudian harus dilakukan semacam itu. Memahami perempuan itu penting, memahami laki-laki juga penting. Kenapa? Memahami perbedaan itu akan menjadikan kita lapang. Maka kemudian laki-laki sama ini, kalau ini contoh saya sering sampaikan, antara Jawa dengan Sunda masalah teh itu kalau nggak dipahami perbedaan itu bisa panjang. Ada orang Jawa datang ke orang Sunda disuguhkan teh, tehnya tawar, padahal orangnya kaya raya, mobilnya 3, dicucipin tehnya, Masya Allah, tehnya tawar gitu. Mendingan di rumah saya, walaupun tidak punya mobil tapi gula banyak. Dia lupa kalau orang Sunda itu memang tehnya tawar, yang manis orangnya, tehnya tawar. Kalau Jawa, manis orangnya, manis tehnya. Datang dia kemudian ke orang Jawa. Datang ke orang Jawa ternyata nggak terlalu kaya, motornya cuma 1, disuguhkan teh orang Jawa. Orang Jawa itu ibu, semuanya pakai gula. Buat martabak, ada gulanya. Buat sambal, pasti ada gulanya. Itu orang Jawa. Kok tahu Ustaz? Kan saya orang Jawa. Disuguhkan teh-tehnya manis banget. Loh, orang Sundanya juga nggak terima. Baru punya gula pamer-pamer. Padahal dia nggak pamer-pamer. Dia nggak pamer. Itu memang kulturnya masyarakat Jawa itu semacam itu. Lah ini memahami perbedaan semacam ini itu penting. Loh, kalau memahami Jawa dan Sunda kita harus paham, laki-laki dan perempuan harus paham, Sumatera dan Jawa harus paham. Memahami perbedaan para ulama itu termasuk salah satu di antara kewajiban kita kalau mencari ilmu. Makanya ibu kalau sudah mengkaji ilmu, biasakan untuk mencari perbedaan, mencari pendapat para ustadz, pendapatnya para ulama, lalu kita bisa melihat bagaimana perbedaan itu terjadi. Kalau enggak, runyam setelah kita mencari ilmu. Makanya akhirnya apa? Terjadinya apa? Masalah perbedaan-perbedaan yang dulu pernah kita lalui ketika tahun 90-an. Tahun 80-an juga. Saya hidup pada zaman ketika fanatisme kelompok lumayan masih kental itu. Saya dulu ketika di SD tahun 90-an, karena saya anak 90-an, itu ketika saya di SD itu perbedaan itu masih terjaga betul itu. Saya masih ingat betul ketika saya di SD itu. Kalau saya ditanya, kamu kalau membaca iftitah bacanya apa? Allahumma ba'id. Teman saya bisik-bisik, MD. Ini MD. Tahu MD? Muhammadiyah. Kalau yang bukan lahir 90-an tidak paham. Makanya yang ketawa yang tua-tua. Kemudian kalau ada yang di dalam iftitah itu kemudian membaca kabiro, oh itu NU.
Kenapa bacanya kabiro? Ngelihat ada seorang ustadz gitu ya, kemudian ada seorang ustadz, kemudian membaca Al-Fatihah, didengar dulu, bismillahnya keras atau enggak? Keras. Nah, ini NU, sama kayak saya. Kalau ternyata kemudian membaca bismillahnya tidak keras, oh ini MD. Kunut, itu menjadi ajang untuk membedakan mana saudaranya dan mana tidak saudaranya. Setelah sholat subuh, lihat, kunut enggak? Wah, kunut. Nah, itu saudara saya. Wah, enggak kunut. Ah, itu bukan saudara saya. Nah, itu kan runyam kayak gitu. Loh, sampai saya mendapati kalau di tempat saya itu, kalau ada seorang ustadz ngisi kajian, itu dilihat dulu nanti akhirnya gimana. Kalau wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nah itu NU. Ya Ibu ya? Ya. Kalau dia menutupnya dengan wallahu alam bisawab, Muhammadiyah. Makanya ada seorang ustadz muda yang pingin dia itu pakai dua-duanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu alam bisawab. Ya dua-duanya dipakai. Maka kemudian ketika kita kemudian memahami semacam ini, akhirnya tidak selesai-selesai. Makanya perkara yang penting untuk kita pahami ketika kita ingin untuk kemudian bersatu, paham perbedaan para ulama, setiap pendapat ketika sudah disandarkan kepada dalil, dihormati. Selama itu bersumber kepada para sahabat, para tabi'in, generasi emas. Pertama kali Islam ketika disampaikan. Kalau enggak selesai-selesai. Nanti kita sholat yang samping kita menggerak-gerakkan, kita enggak menggerakkan, bingung. Ustadz, iya Pak, ada apa Pak? Yang di samping saya menggerak-gerakkan. Saya enggak khusyuk Ustadz kalau ngeliatin. Saya bilang, kenapa Bapak ngeliatin? Bapak aja ngeliatin miliknya Bapak, kan selesai. Tapi karena kemudian tidak memahami konteks perbedaan yang semacam itu, akhirnya apa? Menjadikan kita mudah untuk kemudian memusuhi. Setiap ada yang berbeda, kacamatanya itu kacamata hitam dan putih. Nah itu sudah fatal. Makanya kok indikatornya itu 3 Ibu. Kalau dia beriman sama Allah, beriman sama Rasul, kemudian dia mengikuti para sahabat Nabi, nah itu berarti konteks perbedaan itu masih dalam perbedaan-perbedaan yang masih bisa dimaklumi. Kecuali dia mengkafirkan para sahabat Nabi, kecuali dia menuduh ibunda Aisyah pezina, kecuali dia berani mengkafirkan para sahabat Rasulullah, itu sudah beda. Itu perbedaan pokok yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau komitmennya masih dalam 3 perkara ini, perbedaan ulama itu harus disikapi dengan sikap yang ma'ruf.